di podcast Mari Belajar Kesehatan. Bersama saya Farah, pada video kali ini kita akan membahas terkait masalah pada ibu hamil pada trimester pertama, yaitu mual dan muntah. Bunda-bunda, banyak yang bilang kalau mual dan muntah itu sering terjadi pada pagi hari. Namun faktanya dapat terjadi pada kapan saja. Jadi, apa sebenarnya penyebab dan cara mengatasinya? Nah, itu semua akan kita bahas pada podcast kali ini. Namun, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya sekaligus narasumber kita pada podcast kali ini. Ya, perkenalkan, ini Kak Novi. Beliau adalah salah satu bidan di praktek bidan mandiri swasta di Bali ya. Kak Novi, boleh saya hai dulu dong dengan teman-teman dan bunda-bunda yang lagi nonton di sana. Oke. Hai teman-teman semua, bunda-bunda yang lagi nonton. Kita perkenalan singkat. Jadi perkenalkan, nama saya Novi. Saya sebagai bidan di salah satu bidan praktek mandiri, sekaligus juga sebagai mahasiswa profesi di Poltekkes Denpasar. Ya, beliau ini salah satu teman sejawat sekaligus teman di kampus nih. Kita lagi sama-sama melanjutkan studinya ya gitu. Nah, untuk Kak Novi, boleh kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama? Boleh. Oke. Nah, kita sama-sama sharing ya jadinya karena kita teman sejawat ya. Nah, Kak Novi, banyak nih orang yang bilang morning sickness atau mual dan muntah. Nah, sebenarnya morning sickness tuh apa sih gitu? Oke. Jadi kayak orang banyak taunya morning sickness. Nah, sebenarnya morning sickness tuh rasa mual ataupun kadang disertai dengan muntah juga yang terjadi pada ibu hamil. Nah, biasanya itu tuh terjadi pada saat awal-awal kehamilan, atau biasanya kita sebut itu di awal kehamilan tuh di 1 sampai 12 minggu kehamilan. Nah, itu biasanya terjadi pada kebanyakan ibu hamil gitu, tapi itu masih terbilang normal gitu. Normal ya, oke. Nah, untuk morning sickness ini sebenarnya penyebabnya apa sih gitu? Karena hampir semua ibu hamil itu kan pasti mengalami itu semua. Oke, baik. Jadi sebenarnya morning sickness itu terjadi karena adanya perubahan hormon. Jadi ada peningkatan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Jadi karena ada peningkatan hormon ini, sehingganya dia memicu terjadinya mual muntah pada ibu hamil dan biasa terjadi pada pagi hari. Makanya kenapa disebut morning sickness seperti itu. Nah, untuk morning sickness sendiri atau mual dan muntah ini biasanya terjadi kapan sih? Soalnya kan biasanya kita morning sickness tapi kok terjadinya bisa nggak pagi aja gitu, bisa terjadi mungkin sore atau mungkin pas nyium sesuatu lagi mual muntah. Nah, berarti itu semua terjadi pada umur kehamilan 1 sampai 12 minggu ya? Ya, biasanya dia terjadi di trimester awal. Tapi memungkinkan nggak sih di trimester 2 itu bakalan masih ada mual muntah gitu? Iya, memungkinkan terjadi di trimester kedua, tetapi gejalanya tidak separah dengan trimester awal gitu. Dan terkadang juga tidak banyak yang mengalami mual muntah pada trimester 2 gitu. Biasanya ya yang saya sebutkan tadi, biasanya banyak terjadi pada ibu-ibu hamil trimester awal. Berarti memang puncaknya di trimester pertama ya gitu. Nah, jadi cara ngurangin mualnya ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara ya. Kita nggak langsung bahas terkait dengan farmakologi atau obat-obatan. Jadi kita pasti sarankan untuk ibunya ini mandiri gitu. Jadi maksud itu kita suruh ibu ini, kita sarankan ibu untuk makan sedikit tapi sering gitu. Karena pasti kalau dia mual itu keluhannya dia nggak mau makan. Kalau makan dia berasa mual atau bahkan sampai muntah lagi. Jadi kayak dia makan gak ada nutrisi yang terserap. Jadi makanya kita sarankan untuk makannya dengan porsi sedikit tapi sesering mungkin. Kalau misalnya ibu disarankan makan 3 kali sehari, sisanya kayak tinggal cemilan di siang atau di sore hari. Nah, untuk ibu yang mengalami mual muntah di awal kehamilan ini kita sarankan untuk makan lebih sering lagi, walaupun dengan porsi sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya disarankan untuk menghindari makanan yang berlemak, makanan yang pedas. Karena kenapa? Karena itu bisa memicu memperparah rasa mual muntah. Jadi bisa meningkatkan kadar asam lambung. Kalau asam lambungnya naik,
mual muntahnya makin parah. Iya, betul. nambah. Dan juga menghindari buah yang asam, karena itu tadi bisa meningkatkan asam lambung. Iya, betul. Dan juga ada sekarang ini banyak disarankan dengan menggunakan pengobatan non farmakologi, atau kita sebut dengan pengobatan komplementer atau pengobatan tambahan. Nah, contohnya apa? Contohnya salah satunya itu sudah ada penelitian banyak dilakukan, yakni dengan menggunakan air jahe. Air jahe. Iya, jadi air rebusan jahe, air hangat itu disarankan untuk diminum kepada ibu yang mengalami mual muntah, karena jahe ini dia mengandung minyak atsiri yang bisa meredakan rasa mual. Jadi dia menekan rasa mual, dia menciptakan rasa tenang pada ibu. Lebih enak. Iya, jadi dia lebih rileks. Dan banyak juga orang-orang yang sudah membuat aromaterapi dengan menggunakan minyak jahe ini. Jadi selain dia indera perasanya bekerja, indera penciumannya juga terangsang, sehingga rasa mual ini makin lama makin ditekan oleh si jahe. Itu yang pertama, disarankan menggunakan jahe. Ada juga dengan menggunakan titik-titik acupressure. Jadi ada beberapa titik yang bisa kita tekan, sendiri ya di rumah, dilakukan sendiri di rumah, itu bisa mengurangi mual muntah. Nah, titik-titiknya itu di mana saja? Oke, jadi titiknya itu ada beberapa titik. Jadi ada 3 titik. Yang pertama itu di LI4, di mana yaitu di pertengahan antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Jadi dia ada di tengah-tengah ini. Ya, di sini. Jadi kita bisa tekan selama sekitar 2 menit. Jadi ditekan perlahan aja gitu, dan bisa dilakukan sesering mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada timbul rasa mual, bisa ditekan perlahan di bagian tengah ini. Itu titik yang pertama, LI4. Kemudian ada titik yang kedua, yakni kita sebut dengan PC6. Nah, PC6 itu dia berada 3 jari, sekitar 3 jari dari pergelangan di sini. Kita ukur 3 jari, jadi titiknya ada di sini. Kita tekan juga sama sekitar 2-3 menit, tekan perlahan. Nah, itu titik yang kedua, itu juga bisa mengurangi rasa mual muntah. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada di bagian kaki. Maaf ya, saya angkat dikit ya. Jadi ada 4 jari dari tempurung, dari lutut. Oke, jadi kita ukur 4 jari. Jadi dia ada di sini, di titik di tengah ini. Kita tekan juga sama sekitar 2-3 menit. Jadi titik-titik tadi itu dia bisa mengurangi rasa mual muntah. Jadi kita rangsang di beberapa titik itu. Per titik 2 menit ya? Ya, per titik 2-3 menit boleh, atau sekiranya sekitar 30-60 kali tekanan. Dan tekannya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu pakai tenaga. Jadi kayak tiap kita merasa mual bisa kita tekan, sesering mungkin nggak apa-apa. Yang penting titiknya benar dan juga dilakukan dengan benar, seperti itu. Kalau misalnya kita di puskesmas itu atau di fasilitas kesehatan, kan ada tuh obat-obat yang dikasih itu mempengaruhi juga nggak untuk mual muntahnya itu? Oke, jadi kalau misalnya di pelayanan kesehatan atau kita sebutnya di puskesmas ya salah satunya, itu biasanya untuk ibu yang mengalami mual itu dibarengin atau dikasih vitamin B6 gitu untuk ibu yang mengeluh mual. Ya, jadi diresepin vitamin B6 tuh. Berarti tambahan vitamin. Boleh diselingin ya, jadi boleh. Kita udah dapat vitamin dari fasilitas kesehatan, vitamin B6 itu salah satunya, tapi kita juga mau pakai komplementernya tadi, boleh. Mau dipakai air jahenya itu gitu. Sangat boleh ya berarti ya. Nah, kalau untuk air jahe itu kan sekarang udah banyak tuh di luar sana tuh yang ngejualnya tuh instannya gitu. Itu aman nggak sih sebenarnya? Untuk aman tidaknya itu tergantung dari tempat kita membeli ya, yang pastinya. Dan juga kita harus lihat kalau kita mau beli makanan minuman, jangan pernah lupa untuk lihat kode BPOM-nya. Ya, karena kalau udah BPOM ya sudah bisa dipastikan aman seperti itu. Dan juga jangan pernah skip untuk lihat tanggal kadaluarsa. Karena karena ini kan makanannya dan itu tuh kan herbal. Jadi dia akan lebih cepat expirednya daripada makanan-makanan instan yang menggunakan pengawet seperti itu. Jadi itu tadi, cek BPOM-nya, pastikan kita beli di tempat yang sesuai dan juga terpercaya. Kemudian cek tanggal expirednya.
Tapi kalau misalnya kita rada khawatir, kita mungkin kurang percaya ya untuk yang beredar di luar sana, kita bikin aja di rumah. Itu lebih aman, ya. Iya. Dan lebih fresh. Jadi dibikin pada saat kita mau mengkonsumsi, iya. Lebih aman jadi. Betul. Ya, gitu. Nah, kapan sih kita tuh harus waspada kalau ketika kita itu lagi mual muntah? Kadang kan kita baru mual muntah udah pikirannya yang negatif gitu, aduh aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, takutnya nanti nutrisi bayiku gimana gitu. Nah, kita kapan sih harus waspada itu semua? Kita harus waspada pada saat yang pertama, mual dan muntahnya ini terjadi lebih sering dan bukan hanya terjadi pada pagi hari, apalagi tiap kita makan itu selalu muntah. Otomatis itu sudah menandakan tidak adanya nutrisi yang bisa terserap karena belum dicerna oleh lambung, belum terserap nutrisinya, sudah keluar lagi. Nah ya, apalagi itu terjadi makin lama makin parah, jadi tiap harinya makin parah. Dan yang tadi kita sudah bantu dengan beberapa tips yang diberikan, tapi tetap saja, nah itu kita harus waspada dan harus segera periksa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu nih, bunda-bunda yang ngerasa mual dan muntahnya itu terlalu berlebihan, baru masuk sedikit, baru cuma makan biskuit atau makan sedikit udah mual-mual, udah muntah-muntah, nggak ada nutrisi sampai lemas, itu harus cepet-cepet ya ke fasilitas kesehatan segera. Ya, betul. Apalagi kalau muntahnya itu sampai berubah jadi kuning. Iya, berarti itu udah cairan lambung. Iya, betul. Itu artinya sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dikeluarkan, akhirnya yang keluar ya cairan dari lambung, seperti itu. Nah, jadi Kak, berarti kalau misalnya ibu-ibu nih ada yang bilang saya dapat vitamin asam folat gitu. Asam folat itu kan dapetnya di trimester pertama tuh. Nah, cuman dia bilang kalau misalnya kalau udah dapet asam folat itu dia mual gitu. Nah, itu setelah biasanya konsumsi. Biasanya setelah konsumsi itu dia mual dan nggak dilanjutin. Padahal asam folat itu kan penting banget untuk perkembangan janinnya di trimester pertama. Berarti sekarang jawabannya ini dia ya. Berarti boleh diminumin air jahe, terus bisa pakai acupressure, terus juga ada vitamin B6-nya tadi berarti ya. Gitu. Karena selain vitamin B6 yang dikonsumsi, bukan berarti vitamin lain itu juga nggak penting. Jadi kayak orang ibu-ibu hamil nih mikirnya, oh ya udah karena mual aja minumnya vitamin B6 aja. Padahal nggak gitu. Semua vitamin atau beberapa vitamin yang diresepin, mungkin ya kayak misalnya ada asam folat seperti itu, kalau diresepin atau diberikan pada ibu hamil dianjurkan untuk dikonsumsi, maka harus dikonsumsi juga, nggak boleh di skip gitu. Jadi kalau masalahnya mual dan muntah, solusinya bukan di skip obatnya ya, jadi ditangani ya. Tanganinya yaitu dengan acupressure tadi, air jahe, dan ada obat lagi tambahan yaitu vitamin B6-nya itu ya gitu. Jadi masalah kita kali ini sudah terjawab semua. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu untuk menemani kita pada podcast terima kali kasih ini juga ya. Kesempatannya gitu. Mungkin kita masih bincang-bincang yang santai aja ya gitu, sekaligus sharing-sharing. Nah, untuk bunda-bunda di luar sana, semoga kehamilannya semakin berjalan dengan lancar, yang mual dan muntah semoga semakin cepat teratasi. Iya, cepat teratasi ya. Yang penting enjoy dengan kehamilannya, jangan terlalu berpikir overthinking. Benar. Kita enjoy aja gitu. Selama kita yakin dengan nutrisi yang kita makan selama ini, maka semoga kita berharap aman-aman aja. Iya, benar banget ya. Nah, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye bye.